Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Top Sehat Semangat. Kita berada di lahan dimana lahan ini ada dua tanaman, dua versi, juga berasal dari galur. Yang kita review yang pertama yaitu sebelah kanan kita berasal dari galur, yaitu dengan nama varietas Cibatu. Nampak seperti ini. Ini kebetulan yang agak rimbun anakannya guys. Terlihat daunnya lebar-lebar, rodok ke atas, juga tinggi tanaman mumpuni, terlihat sehat, tidak ada beberapa serangan yang berarti. Kita dekatkan, nampak bila diketahui serangan seperti ini biasanya bawahnya ini ada bekas gerekan, artinya terjadi serangan tikus guys. Nampak seperti ini, kita cabut. Nah, ini mencacah, memakan batang-batangnya karena kemungkinan memang makanannya yang ada ini di beberapa hamparan ini memang jauh banyak tanaman padinya. Juga diprediksi Cibatu ini mengandung bisa juga rasa manis, lebih empuk, lebih enak, lebih renyah. Makanya di beberapa tempat ini, di hamparan ini dimakan tikus. Nampak seperti ini, di pucuk-pucuk ada pucuk yang mengering, biasanya bawahnya sudah terjadi gerekan dan akhirnya mati. Kurang lebih gitu untuk varietas Cibatu. Kita sedikit lagi ke varietas kita, yaitu yang sebelah kiri ini varietas LP guys. Ini LP, ini saya juga kurang tahu. Loga premium sebenarnya juga tidak. Ini yang jelas anakannya banyak, vigornya tinggi, rimbun, daunnya lebar, juga kaku, juga tahan hama penyakit. Terbukti ini lolos uji tanam, kemudian kita ambil galur untuk kita tanam lagi. Di beberapa titik ada di tengah guys, di tengah-tengah itu juga seperti serangan Cibatu. Ada salah satu yang dimakan untuk tikus seperti biasa. Ini hanya beberapa titik, tidak masalah berarti. Intinya tikus, bila hama tikus intinya guys, dimanapun tempatnya kita tidak bisa memungkiri varietas yang disukai apa, yang dicari apa, yang jelas tidak ada bedanya. Yang karena tikus berlari ke sana kemari, mungkin kebetulan saat lapar di situ akhirnya dimakan. Tapi beberapa tempat tikus ini menyukai intinya yang mungkin manis guys, manis, renyah, empuk. Intinya sama dengan manusia lah, yang disukai yang enak. Ini di beberapa titik, terutama di Cibatu sebelah kanan ini banyak yang kuning-kuning dari kejauhan itu ada nampak serangan tikus. Bila dibandingkan dengan varietas LP kita ini lebih tahan dibanding varietas Cibatu. Ini kita cek untuk pengairan kemarin. Secara teori ini tidak menggenang pengairannya, namun cukup basah untuk pertumbuhan vegetatif ke arah generatifnya. Nampak seperti ini. Kita terus bergeser. Varietas Cibatu ini condong, kalau bisa disarankan guys, ini untuk tanamnya dirapatkan sedikit, karena ini terlihat daun atasnya nyoprok guys, nyeprok, jadi merekah kiri kanan, tidak lurus ke depan, sehingga perlu dilakukan yaitu tanam rapat. Nampak ini salah satu kelemahannya, banyak dimakan tikus. Bila dibandingkan dengan milik kita, ada 1-2 titik, satu aja lebih banyak varietas Cibatunya. Kita kembali ke jarak tanam. Jarak tanam ini karena diperkirakan anakannya sedikit, tapi menjulang ke atas, bisa dipastikan 25 juga bagus, nggak masalah. Yang penting kondisi tanaman lebih sehat, lebih tidak ada serangan hama penyakit yang berarti. Ini kebetulan kita berada di varietas LP kita yang paling bawah. Nampak pengairannya sebenarnya kurang ke bawah sini guys, nanti dapat setengah sudah digilir untuk jatahnya. Nampak seperti ini.
Ini di beberapa titik masih ada yang kering. Ini secara teori juga sudah cukup, namun karena air melimpah nanti kita geser untuk ke bawah. Ini sekilas varietas LP dan varietas Cibatu, varietas juga dari galur, sama-sama galur. Bicara varietas, intinya di beberapa tempat di mana yang ditanam itu berhasil, kita ikut tanam aja guys, gak usah ikut uji coba varietas, karena yang nanggung juga kita sendiri yang sudah di lapangan, sudah diuji, sudah bagus. Intinya dari beberapa penelusuran ternyata varietas galur tidak sejelek yang kita bayangkan, yang jerumbul lah, yang dondil atau tidak serempak. Kenyataannya apabila dipilih yang bernas semua, varietasnya juga masih rempek guys. Ini tidak kalah dengan benih yang berlabel. Kurang lebih gitu guys, gak usah ikut untuk tanam varietas mana-mana. Dari pengalaman yang kemarin, ternyata apabila di suatu lahan sudah berhasil tanam itu, kita ikuti aja, karena memang sudah diuji di lahan tersebut. Sebagai gambaran contoh aja kemarin, yaitu saat tanam MR, semua kiri kanan tanam MR, ada 1-2 yang Cihirang, ada 1 yang 2-3. Kenyataannya varietas yang lain selain MR juga tidak kuat untuk menahan serangan, terutama wereng, virus kerdil dan lain-lainnya. Ini dikondisikan dari kejauhan sana. Alhamdulillah ini mulai berhasil, mulai tahan semua. Artinya beberapa varietas mulai tahan lagi. Tapi disarankan bila ada yang tanam varietasnya bergelombol guys, katakanlah ini untuk LP, diusahakan kiri kanannya juga LP. Bagaimanapun caranya mendapatkan benih, karena mungkin ketahanannya hanya beberapa varietas yang tahan, yang lainnya juga kurang tahan. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih untuk menonton. Nanti kita sambung untuk review-review selanjutnya.